Assalamualaikum semua, saya Rido Trisanjaya dengan NPM 25022210131 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yang diampu oleh Bapak Sigit Setioko SEMM. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis dampak program makan bergizi gratis atau MBG dari perspektif ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah salah satu program strategis pemerintah yang saat ini menjadi perhatian utama publik. Analisis kita akan berfokus pada dua sisi, dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan pemberdayaan UMKM, serta tantangan implementasinya. Mari kita mulai dari sisi positif di tingkat ekonomi makro. Program MBG memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme penting. Yang pertama, multiplier efek ekonomi. Perputaran dana program yang diperkirakan mencapai 71 triliun rupiah akan menciptakan efek berganda signifikan di sektor pangan lokal. Dana ini akan mengalir ke petani, produsen, dan distributor, menggerakkan roda ekonomi dari hulu ke hilir. Penciptaan lapangan kerja. Implementasi MBG diproyeksikan akan menyerap banyak tenaga kerja. Ini mencakup sektor pengadaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri, mengurangi angka pengangguran. Ketiga, investasi SDM jangka panjang. Peningkatan asupan gizi anak-anak secara langsung akan memperbaiki kesehatan dan kapasitas belajar mereka. Ini merupakan investasi strategis dalam sumber daya manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keempat, peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan adanya makan gratis di sekolah, keluarga dapat mengalihkan anggaran belanja makan untuk anak ke kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan, sehingga merangsang konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Di tingkat mikro, program MBG menawarkan peluang emas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk berkembang dan berkontribusi langsung pada ekonomi daerah. Pertama, peluang pasar terjamin. Program ini menciptakan permintaan yang stabil dan besar untuk bahan baku pertanian dan pangan serta jasa catering. UMKM lokal dapat menjadi pemasok utama, mendapatkan kontrak jangka panjang yang memberikan kepastian usaha. Kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Prioritas penggunaan produk pertanian dan bahan baku dari UMKM setempat akan memperdayakan petani dan pengusaha kecil. Ini mengurangi ketergantungan pada pemasok besar dari luar daerah dan mendorong kemandirian ekonomi. Ketiga, peningkatan pendapatan lokal. Dengan menjadi bagian dari rantaian pasok MBG, UMKM akan mengalami peningkatan volume penjualan, dan keuntungan ini secara langsung akan menaikkan pendapatan masyarakat lokal dan memperkuat ekonomi daerah. Keempat, mendorong kolaborasi. Program ini dapat memfasilitasi dan mendorong kolaborasi antar UMKM, misalnya antar kelompok petani dan penyedia jasa catering. Kerjasama ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi. Meskipun memiliki potensi positif, implementasi MBG juga membawa resiko dan tantangan signifikan di tingkat ekonomi makro yang perlu diantisipasi dan dikelola. Yang pertama adalah beban fiskal signifikan. Anggaran yang sangat besar mencapai 71 triliun akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini berpotensi mengurangi alokasi dana untuk program-program pembangunan lain yang juga krusial. Yang kedua adalah resiko inflasi pangan. Lonjakan permintaan bahan pangan secara drastis tanpa diikuti peningkatan pasokan yang memadai dapat memicu kenaikan harga bahan pokok. Hal ini akan berdampak pada daya beli masyarakat luas.
Yang ketiga adalah resiko praktik kartel. Skala pengadaan yang masif dan memiliki kerentanan terhadap praktik monopoli, kartel, dan atau ketidaktransparan dalam proses tender. Jika tidak diawasi ketat, hal ini dapat merugikan UMKM kecil dan memicu inefisiensi. Di sisi UMKM mikro, program MBG meskipun menjanjikan juga dihadapkan pada beberapa tantangan praktis yang bisa menghambat partisipasi dan manfaat optimal bagi pelaku usaha kecil. Pertama, ancaman UMKM kantin sekolah. Kantin sekolah yang sebelumnya menjual makanan berpotensi mengalami penurunan pendapatan drastis. Penting untuk mengintegrasikan mereka ke dalam program MBG, misalnya sebagai penyedia makanan ringan atau pengelola distribusi. Kedua, tantangan kualitas dan skala. Banyak UMKM kecil kesulitan memenuhi standar gizi, higienitas, dan kapasitas produksi massal yang diperlukan untuk program nasional. Ini membutuhkan pendampingan dan pelatihan intensif. Ketiga, akses kontrak. Keterbatasan modal, informasi, dan jaringan seringkali membuat UMKM kecil kesulitan bersaing dan memenangkan kontrak pengadaan skala besar. Tanpa intervensi, hanya UMKM besar yang mendominasi. Keempat, kompleksitas logistik. Distribusi makanan secara rutin ke berbagai lokasi sekolah, terutama di daerah terpencil, membutuhkan sistem logistik yang efisien dan andal. Banyak UMKM belum memiliki kapasitas untuk mengelola hal ini sendiri. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa program makan bergizi gratis adalah sebuah investasi besar dengan potensi dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Namun manfaat optimal hanya dapat dicapai melalui implementasi yang cermat dan terencana. Terdapat 3 fokus rekomendasi kebijakan yang harus dijalankan secara simultan. Pertama adalah mitigasi inflasi pangan. Strategi manajemen pasokan pangan nasional harus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kedua, pemberdayaan UMKM inklusif. Pemerintah harus membangun supply chain yang adil, memberikan pelatihan, pendampingan teknis, dan kuota khusus bagi UMKM kecil untuk memastikan partisipasi merata. Ketiga, keberlanjutan fiskal. Perlunya reformasi anggaran dan efisiensi belanja pemerintah untuk menopang program ini secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas APBN. Program MBG harus dipandang sebagai upaya kolektif yang membutuhkan pengawasan ketat dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.